Nama saya Dede Ian Supardi, dan video ini direkam menggunakan aplikasi OBS Studio. Untuk settingan OBS Studio paling efisien sudah ada di channel ini, silahkan dicek. Untuk kali ini saya akan menunjukkan sebuah layar handphone menggunakan aplikasi SCRCPY. Ini adalah HP Galaxy Alpha dengan prosesor Exynos octa-core dengan RAM hanya 2 GB dan menjalankan sistem operasinya Android Lollipop Android 5. Kita cek. Nah, ini Android 5 Samsung Galaxy Alpha. Pada kesempatan kali ini dengan device yang ada ini, saya akan menunjukkan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk mempelajari jaringan. Nah, ini bisa digunakan untuk anak TKJ misalkan ya. Di sini ada yang namanya subnetting calculator. Kita bisa dapatkan dari Play Store, silahkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan IP address berapa, misalkan 168.50.3/30. Nah, maka nanti akan muncul ya berapa host yang dapat digunakan. Kemudian juga kita juga bisa melihat bentuk binernya bagaimana, kemudian block size-nya dan lain-lain. Nah, ini bisa digunakan untuk komparasi ketika latihan belajar menghitung subnetting. Kemudian berikutnya adalah aplikasi yang kedua. Nah, ini adalah game yang dibuat oleh Cisco, namanya Net Invader. Kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan bisa dicoba-coba bermain game sambil kita mengenal perangkat-perangkat yang ada di produk Cisco. Nah, karena sepertinya sudah ditarik dari Play Store, untuk aplikasi Net Invader ini nanti link downloadnya ada di deskripsi. Dan yang ketiga, ini yang utama ingin saya perkenalkan pada video kali ini adalah paket tracer mobile. Jadi kalau selama ini biasa menggunakan paket tracer di lab, di komputer, nah, maka paket tracer ini juga ada versi mobilenya. Nah, ini kalau yang versi desktop. Nah, kalau ini kita akan coba yang versi mobile. Di sini ada paket tracer mobile versi 3 yang merupakan aplikasi mobile berbasis paket tracer 7.0. Nah, sehingga karena berbasis 7.0 ini sudah mulai ada login saat pertama kali. Nah, agar dapat langsung login ke GUES, nah ini bisa disiasati dengan cara membuat HP-nya itu di dalam mode penerbangan atau flight mode saat pertama aplikasi ini dibuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita sudah normal. Apakah bisa buka file ekstensi paket tracer atau kita buat baru? Nah, kali ini kita akan coba buat baru.
dengan klik new. Nah, kemudian cara penggunaannya ini tap the workspace to start. Nah, jadi tinggal di klik saja di workspace yang kosong ini. Nah, kemudian nanti akan muncul apa yang akan kita gunakan. Misal kita akan memunculkan sebuah end device berupa PC. Jadi caranya tinggal seperti itu. Begitupun kalau kita membutuhkan device lain, kita tinggal klik di workspace yang kosong dimanapun. Nah, kemudian kita pilih lagi. Misalkan kita akan membutuhkan laptop. Jadi seperti ini. Kita coba tambah beberapa end device. Misal IP phone, kemudian end device home VoIP. Kemudian satu lagi yaitu telepon analog. Nah, berikutnya kita coba tambahkan sebuah switch dan sebuah router. Kemudian setelah kita memiliki beberapa device di dalam workspace ini, cara untuk menghubungkan device-device ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik device yang ingin kita hubungkan. Nah, nanti kita pilih yang connect. Kalau auto connect sebenarnya bisa, tapi agar lebih memahami kita pilih connect. Kemudian tap another device or cluster. Jadi kita tinggal pilih mau dihubungkan ke device yang mana. Nah, misalkan kita pilih untuk terhubung ke switch, dari router ke switch. Berikutnya adalah select a cable. Jadi kita tinggal pilih kabelnya atau kabelnya. Kemudian kabelnya yang mana? Nah, misalkan kita akan menggunakan kabel straight, dan kita pilih atau tap the first port. Jadi kita pilih port yang mana yang akan dihubungkan. Kita pilih yang fast ethernet 0/0 dan dihubungkan ke switch fast ethernet 0/1. Sudah seperti ini. Kemudian kita kembali. Nah, sudah muncul kabelnya. Berikutnya kita akan coba untuk menghubungkan semua device ini. Langkah yang sama, kita klik, kemudian connect, kemudian pilih mau connect kemana, kemudian pilih kabel straight, port yang mana. Di sini port fast ethernet 0/2 ke switch. Kemudian kita kembali, klik lagi, connect lagi, fast ethernet 0/3 ke fast ethernet 0. Kemudian klik lagi, connect, kemudian ke laptop, choose cable straight fast ethernet 0/4 ke fast ethernet 0. Berikutnya kita klik juga, connect ke home VoIP, choose cable, kemudian fast ethernet 0/5 ke ethernetnya home VoIP. Dan dari home VoIP kita klik, kemudian connect ke analog phone. Ini kita menggunakan kabel phone pada home VoIP ke analog phone port 0. Sudah selesai topologinya. Nah, ini untuk home VoIP. Dan untuk IP phone seperti biasa, karena dia membutuhkan adapter, klik dulu, kemudian kita cek di bagian physical.
Nah, di sini kita membutuhkan sebuah adapter yang kita drag ke portnya atau lubang powernya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah kuning ya, tinggal menunggu. Nah, berikutnya untuk melakukan konfigurasi. Nah, biasanya kita melakukan konfigurasi misal pada router, tinggal kita klik, kemudian kita pilih CLI. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita bisa ketikkan seperti biasa perintah-perintah konfigurasinya, atau di dalam mode ini kita diberikan clue berupa seperti menu di sini sebelah kanan. Nah, ini adalah perintah-perintah yang memungkinkan digunakan pada langkah ini. Jadi ketika langkah ini kita bisa enter, bisa yes, bisa no. Jadi kita dimudahkan dengan adanya menu di sebelah kanan ini. Jadi bisa kita ketik secara manual atau kita pilih. Misal kita akan coba pilih dari sini, continue with configure, kita pilih no. Dan ketika kita pilih no, di sini return, berarti kita langkah berikutnya hanya bisa tekan enter saja. Nah, sudah masuk ke bagian routernya. Nah, biasanya ketika di sini perintah apa yang mungkin kita lakukan? Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa melakukan perintah-perintah ini. Nah, misal kita akan melakukan perintah enable. Klik enable, kemudian mau ngapain? Berikutnya adalah enter. Nah, jadi sama saja. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah berubah ya, dari tanda lebih besar ini ke tanda pagar. Nah, biasanya di sini kita mengetikkan perintah configure terminal, sama ya, configure, klik, kemudian terminal. Jadi configure terminal bisa diketik, bisa dipilih di menu ini. Kalau kita hapus di sini, bisa ya dihapus dulu, kemudian kita kembali. Nah, ini muncul lagi. Kalau kita dengan cara ketik con, kemudian tab, seperti halnya di PC, bisa terminal, sama saja hasilnya seperti ini. Kemudian kita enter, oke, configure terminal. Dan berikutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada interface. Nah, ini kita sudah masuk tadi ke tanda pagar ini. Sekarang kita masuk ke menu config. Berikutnya kita coba ke interface. Nah, interface yang mana? Yang fast Ethernet 0, fast Ethernet 0/0. Kemudian kita enter. Nah, kita akan mengaktifkan portnya, yaitu dengan perintah no shutdown. Kita bisa ketikkan atau kita pilih di sini no, kemudian shutdown. Jadi bisa dipilih dari sini atau diketikkan, boleh. Kemudian enter. Nah, oke. Sudah no shutdown. Kemudian kita coba untuk kembali. Nah, karena sudah diaktifkan dengan no shutdown, portnya ini sudah hijau. Nah, jadi seperti itu. Begitupun di switch. Kalau mau konfigurasi switch, tinggal lakukan di sini, kemudian enter. Nah, ini adalah perintah-perintahnya, bisa dipilih atau diketik manual. Jadi itu sekilas penggunaan Cisco Packet Tracer Mobile. Nah,
topologi yang sudah dibuat ini bisa kita simpan dengan cara klik di sudut kiri atas ini, kemudian kita klik save as. Nah, misalkan kita beri nama tes 1. Kemudian kita klik save. Nah, nanti filenya akan tersimpan di sini di memori internal handphone. Kemudian ada folder Cisco paket tracer 700. Kemudian di folder save, kemudian ini filenya tes1.pkt. Kita klik OK. Kemudian kita coba kembali dan kita akan langsung buka menggunakan komputer. Nah, ini foldernya di memori internal HP, kemudian di save. Nah, ini ada tes 1, kita coba copy, kemudian kita coba simpan di sini terlebih dahulu, dan kemudian kita akan buka paket tracer di sini versi 8.1.1. Jadi ini bisa dibuka di desktop dengan direkomendasikan untuk menggunakan paket tracer yang minimal sama atau dalam ini versi 7.0 atau yang lebih tinggi. Kita buka di sini. Nah, jadi dapat dibuka dengan baik, dengan lancar ya. Seperti ini. Nah, jadi bisa digunakan juga untuk latihan atau tugas. Kalau di sekolah bisa dikerjakan oleh siswa di handphone, kemudian disimpan, dan file hasil simpannya yang berekstensi PKT itu bisa dikumpulkan dan dibuka oleh guru atau dibuka oleh teman yang lainnya untuk saling belajar, saling berbagi. Demikian sementara untuk video mengenai Cisco paket tracer ini. Dan dikarenakan paket tracer mobile ini sepertinya sudah ditarik juga dari Play Store, maka nanti link downloadnya akan ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih.